mau pergi kemana, Ratu Joda? Ratu Joda? Tunggu, Ratu Joda. Kau mau pergi kemana? Aku akan pergi menemui Maham Angga. Kau tidak boleh melakukan itu. Aku harus pergi ke sana, Ratu Rukaya. Aku akan segera kembali. Kau tidak boleh pergi ke sana. Kau mungkin tidak khawatir pada anakmu. Tapi aku tidak bisa lupa fakta bahwa kau juga mengandung anakku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ini sudah jadi keputusanku untuk memberikan anakku padamu. Tapi tidak memberimu izin untuk menghentikanku dari apa yang ingin kulakukan. Ratu Joda! Kenapa kau tidak bisa mengerti juga? Ini tidak benar. Aku melakukan hal yang benar. Ini terakhir kalinya aku akan menemui Maham Angga. Aku akan pergi sekarang. Aku tahu kau keras kepala. Tapi aku bisa sangat tegas. Begitu aku memutuskan sesuatu. Aku telah diperintahkan oleh Yang Mulia Raja untuk memastikan agar kau tidak melangkah keluar dari istana wanita. Kalau kau ingin bertemu Maham Angga, kau harus izin Yang Mulia. Aku sudah melakukan hal itu, Ratu Rukaya. Boleh aku pergi sekarang? Bagaimana bisa Yang Mulia mengizinkan dia untuk melakukannya? Di sana kau rupanya, sayang. Bagaimana kabarmu? Menikmati waktumu dengan ayah tercintamu. Tuan Sarifudin ke sini. Kita orang-orang yang memukulinya. Bagaimana ya reaksinya kalau melihat kita? Kenapa kalian semua begitu takut pada aku? Aku rasa kalian sebaiknya tidak perlu takut pada aku. Kalian hanya melakukan apa yang diperintah oleh Raja. Dan tidak satu pun dari kalian harus bertanggung jawab. Dan aku akui, akulah orang yang bersalah. Aku memang kejam pada istriku Baksibanu. Putrimu sangat berharga. Dia memang anugerah dari Tuhan. Terus terang, kami masih sedikit takut karena kami berharap kau akan melupakan kejadian yang tidak enak itu. Tentu saja. Percayalah pada aku tidak menaruh dendam pada kalian semua. Sampai jumpa. Kita tidak pernah bisa menduga bahwa Tuan Sarifudin akan berubah menjadi lebih baik. Mungkin para wanita itu benar. Tampaknya Sarifudin telah berubah. Sebelum kau membawa, aku ingin bicara pada... Kau kembali lagi. Kenapa kau kembali? Mohon maafkan aku, Maham Angga. Ratu Joda, dulu ibuku selalu berkata bahwa mereka yang tindakannya didorong oleh emosi bukan memakai akal. Orang-orang yang terus meminta pengampunan. Kau tidak sepintar yang kau pikirkan, Ratu Joda. Kau seharusnya tidak beranggapan bahwa kau bisa membodohi. Kau telah memainkan lelucon yang sangat kejam padaku. Niatku tidak pernah untuk menyakitimu, Maham Angga. Aku hanya ingin memberimu alasan untuk tetap bertahan hidup. Itulah yang aku inginkan sampai sekarang. Aku berharap ada sesuatu yang bisa aku lakukan untukmu. Apa kau benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku? Tunggu. Ayo, duduk. Kau ingin melakukan sesuatu? Kalau begitu, tolong bawa Adengkan kembali padaku. Bisa kau lakukan itu? Dua putra
Aku punya 2 putra. Salah satunya adalah darah dagingku sendiri. Dan yang satunya yang aku besarkan. Tapi Tuhan tahu bahwa aku tidak pernah memberikan perhatian kepada putraku sendiri daripada yang kulakukan pada Jalal. Aku selalu ingin menyayangi mereka berdua secara adil. Tapi Jalal yang akhirnya paling aku sayang. Mereka berdua adalah kekuatanku. Mereka seperti kedua lenganku. Aku merasa dengan mereka ada di sisiku. Aku bisa menaklukkan dunia, tapi aku hanya bisa berhasil membuat salah satu dari mereka seorang raja, sedangkan yang satunya bahkan tidak mendapat perhatian. Ketika tumbuh dewasa, itu yang menyebabkan Adam menjadi iri pada Jalal. Adam tidak pernah bisa mengakhiri kecemburuannya. Itu mengubahnya menjadi pria dingin. Dia membenci Jalal. Adam selalu ingin menjadi seperti Jalal. Jadi akhirnya aku membantu Adam dalam membuat mimpinya menjadi kenyataan. Apakah aku melakukan hal yang salah? Dengan membantu anakku sendiri, bagaimana menurut pandanganmu? Aku yakin kau akan mengatakan bahwa aku bersalah. Tapi dari sudut pandang seorang ibu, kau akan tahu bahwa aku tidak bersalah. Bahkan Jalal menyimpulkan bahwa perbuatanku ini hanyalah pengkhianatan. Bagaimana bisa Jalal tidak memaafkanku? Aku masih merasa sulit untuk memahami. Apa kau masih ingin membantuku? 2 anak. Aku berada di ranjang kematian dan aku tidak memiliki anak-anak di sisiku. Oh, aku mengenal suamimu. Suamimu adalah seorang raja. Aku sudah mengenalnya sejak dia masih kecil. Aku sudah mengenalnya sejak dia tidak bisa berjalan. Aku adalah orang yang mengajarinya bagaimana cara berjalan. Aku sudah mengenalnya sejak dia tidak tahu cara bicara. Dia hanya tahu satu kata, ibu. Dia mengatakan ibu. Itulah kata yang bisa menjadi pelipur laraku. Aku bersumpah bahwa setiap kali Jalal bisa memanggilku ibu, aku tahu persis apa yang ingin dia katakan padaku. Aku bahkan tahu apa yang mengganggunya. Bahkan saat ini pun, jika aku mendengar suaranya dari jauh, jika aku mendengar Jalal memanggil namaku, aku bisa menjamin bahwa aku akan tahu apa yang sedang dirasakan di dalam hatinya. Apa kau juga tahu? Pada saat Jalal mengetahui bahwa aku telah membuat kesalahan, dia datang padaku dan mengatakan bahwa dia tidak lagi menganggapku sebagai ibunya. Itulah hari terburuk dalam hidupku. Aku merasa terkejut. Dan sejak saat itu aku tidak pernah bisa mengatasinya. Kau tidak mampu melakukan apapun untukku. Jika kau masih ingin melakukan sesuatu untukku, maka tolong bawakan anakku padaku. Apakah kau bisa membawa Jalal kembali padaku? Kuharap kau mendengarku dengan benar. Aku ingin kau kembali membawa Jalal yang menganggapku sebagai ibu. Aku tidak memintamu untuk membawa Raja Jalal padaku. Ada perbedaan besar antara keduanya. Karena anak tercintaku Jalal biasa memanggilku ibu. Dan suamimu, Raja,
Dia sepertinya hilang entah kemana. Jika kau ingin melakukan sesuatu untukku, maka tolong bawa anakku padaku. Kau seorang wanita Rajput. Aku sudah mendengar banyak cerita tentang orang-orang Rajput. Aku pernah mendengar mereka selalu hidup sesuai perkataan mereka. Bahkan jika itu berarti bahwa mereka harus mengorbankan hidup mereka dalam prosesnya. Hidupmu tidak berarti apa-apa bagiku. Tapi jika kau benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk membantuku, maka bawa anakku tercinta. Bawa Jalal untukku, bawa anakku. Aku ingin dia memanggilku ibu sebelum dia mengirimku pergi. Aku ingin mendengarnya memanggilku ibu. Jika kau ingin melakukan sesuatu, tapi kau tidak akan bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa membawa Jalal kemari. Tidak ada yang bisa membawa Adam Khan. Tidak ada yang akan datang. Jalal. Anakku, Adam. Sebelum mereka membawaku pergi, aku ingin mendengar dia memanggilku ibu. Aku ingin Jalal. Bawa Maham Angga jika tandunya sudah siap. Pastikan untuk menempatkan barang-barangnya di gerbong lainnya. Kalian juga para penjaga, bersiaplah. Apa yang harus kulakukan? Ini pertama kalinya Maham Angga meminta bantuanku. Tapi aku tidak bisa memberikan apa yang diinginkannya. Yang Mulia telah bersumpah untuk tidak melihat wajahnya lagi. Tidak ada cara baginya untuk mendengarkanku. Joda, apa kau tahu? Aku menganggap Maham Angga sebagai ibuku. Dia begitu menyayangiku dan mengenalku lebih baik dari yang lain. Dia melindungi mainan yang aku punya saat kecil. Dia memiliki semua pakaianku dan segalanya yang mengingatkannya dari masa kecilku. Aku mungkin sudah lupa beberapa benda itu, tapi dia tidak pernah melupakannya. Bahkan dia menyimpannya. Dia tidak membiarkan siapapun menyentuhnya, bahkan aku sekalipun. Begitulah seorang ibu yang mulia. Tidak hanya menyimpan anaknya dalam hati, tapi juga semua kenangan anak itu bersamanya. Kamar ini harus dibersihkan. Harus benar-benar bersih karena ada banyak barang yang tidak diinginkan di sini dan semuanya harus dibuang. Yang Mulia. Kenapa kau memanggilku kemari? Dan kenapa kau membersihkan kamar ini? Yang Mulia, seperti yang kau ketahui, Maham Angga berada di ujung kematiannya. Jadi kupikir lebih baik bersihkan saja kamarnya. Ada banyak benda yang tidak diinginkan di sini. Dia telah meminta bantuanku untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Dia ingin melihat wajah anaknya. Kau tahu dengan baik bahwa aku tidak ingin melihatnya. Aku katakan berkali-kali padanya bahwa itu tidak mungkin, Yang Mulia. Lagi pula, untuk apa kau melihatnya? Kau pasti tidak bisa melihat wajah wanita yang mengutuk anak-anakmu dalam kandunganku, kan? Coba lihat, ini semua benda-benda yang dia miliki. Apa ini? Astaga. Pakaian ini sepertinya sudah sangat tua. Yang Mulia,
Bukankah ini pakaian yang kau pakai saat kau masih kecil dan dirawat Maham Angga dulu? Sepertinya dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Dia dulu melindungimu dari segala hal saat masih kecil. Dia pasti berpikir bahwa semua benda-benda ini mempunyai nilai tinggi jika dia jual, ya kan? Apakah dia benar-benar akan mati? Iya, Yang Mulia. Bagaimanapun, orang seperti dia seharusnya tidak usah berumur panjang. Dia bilang dia seperti seorang ibu bagimu. Tapi dia tidak bersikap begitu. Bagaimana bisa seorang ibu mengutuk anak putranya? Tidak peduli jika dia pengasuhmu, jika dia membesarkanmu dan melindungi dari bahaya. Karena itu kan tugasnya. Dia memang dibayar untuk melakukan hal itu. Lagi pula, tidak ada yang berarti ketika kau memberatkan semua itu terhadap kejahatan yang dia lakukan. Yang Mulia, tidak ada alasan bagimu untuk khawatir. Sudahlah, hidupnya paling tinggal beberapa hari lagi. Fase gelap dalam hidup kita ini pada akhirnya akan berlalu, Yang Mulia. Dia bilang bahwa dia tidak akan mati sampai dia melihat anaknya untuk terakhir kali. Aku jadi bertanya-tanya, kenapa dia masih ingin bertemu denganmu setelah semua yang dia lakukan? Apa dia ingin mengutukmu? Mungkin seperti itu. Yang Mulia, ada sesuatu di matamu itu. Itu pasti karena ada banyak debu di tempat ini. Sini. Itu air mata. Kenapa kau menangis, Yang Mulia? Seseorang menangis saat seseorang melihat orang yang dekat dengan mereka menderita dalam hidupnya. Ketika seseorang yang dekat dengan hatinya tidak berdaya, dia akan sedih. Ini bukan sekedar air mata. Ini perasaanmu. Tapi kenapa kau berperasaan terhadap Maham Angga yang telah berbuat salah padamu? Dia bahkan mengutuk anak-anakmu. Yang Mulia, tolong hapus air matamu ini. Apa yang akan orang pikirkan jika mereka melihatmu nangis? Raja akan terlihat lemah. Ingatlah, kau bukan lagi Jalal yang dibesarkan oleh Maham Angga. Kau seorang raja sekarang. Air mata tidak pantas bagi sosok seorang raja. Dan bagaimanapun juga, aku percaya kau sudah berbuat baik kepada pelayan itu. Sudah cukup, Joda. Jangan katakan kata lain terhadap dirinya. Mengapa demikian, Yang Mulia? Apa kau marah karena aku mengkritik Maham Angga? Jika itu yang terjadi, maka kau punya hak untuk merasa marah, Yang Mulia. Saatnya untuk melepaskan semua kemarahan terhadap dirinya. Dia bukan hanya seorang pelayan, bagaimanapun juga dia adalah ibumu. Dia adalah orang yang telah membesarkanmu. Posisi raja adalah yang tertinggi. Tapi bagi seorang ibu, tidak ada yang memegang posisi lebih tinggi dari anaknya. Bahkan hari ini, sangat jelas kau terlihat peduli pada Maham Angga, Yang Mulia. Tapi kenapa kau sembunyikan perasaanmu ini? Tolong lepaskanlah egomu, Yang Mulia Raja. Yang Mulia, kau tidak bisa menekan anak yang berbakti di bawah kekuasaanmu sebagai seorang raja. Aku tahu bagaimana bersalahnya Maham Angga terhadapmu. Seharusnya dia tidak mengutuk masa depan anak-anakmu. Tapi saat itu dia sedang kehilangan akal sehatnya. Saat itu dia sedang meratapi kematian putranya. Emosinya mengaburkan penilaiannya tentang semua hal, Yang Mulia. Tapi dia masih seorang wanita yang merawat dan membesarkanmu. Tidak bisa diingkari. Seseorang yang melakukan tindakan pengkhianatan tidak boleh diampuni oleh raja. Tapi seorang anak pasti akan sedih atas kematian ibunya, Yang Mulia. Jika kau masih merasa bahwa kau memiliki sesuatu untuk dilakukan,
Dan jika ada bagian dari dirimu yang berpikir bahwa dia adalah ibu, sekarang pergi dan temui dia. Jangan sebagai raja, tapi temui dia sebagai seorang anak yang akan menemui ibunya yang saat ini sedang sekarat, Yang Mulia. Dan jika kau masih merasa bahwa kau seharusnya tidak menemuinya, maka kau tidak punya hak untuk menangisi nasibnya, Yang Mulia. Motibai, sekarang singkirkanlah barang-barang ini dari kamar Mam Angga. Jika kau masih merasa bahwa kau memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan jika ada bagian dari dirimu yang berpikir bahwa dia adalah ibu, sekarang pergi dan temui dia. Jalal bersembunyi di suatu tempat. Apa ada yang tahu di mana Jalal berada? Aku tidak bisa menemukan Jalal. Sekarang pergi dan temui dia. Jangan sebagai raja, sebagai seorang anak yang akan menemui ibunya yang saat ini sedang sekarat, Yang Mulia. Jika kau tidak mau makan, kau tidak akan kuat. Kau harus kuat akan menjadi raja. Ayo, Jalal. Tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Tidak akan, aku tidak mau. Aku tidak tahan berlari, aku capek. Jalal, Jalal. Aku menangkapmu. Mau lari kemana? Hah? Ayo, sekarang beritahu aku. Di mana kau menyimpannya? Berikan itu padaku. Tidak, ini adalah milikku, Bu. Tidak akan kuberikan pada siapapun. Ya Tuhan, kau sangat keras kepala. Berikan padaku, Jalal. Ketika kau dewasa nanti, aku akan melihat itu dan mengingatmu. Mengingat betapa nakalnya kau. Itu mengingatkanku aku pernah mengasuhmu. Berikan itu padaku, itu milikku. Aku ingin itu. Tidak, Bu, tidak akan kuberikan. Ya Tuhan, Jalal, kau mau sembunyi kemana lagi, Jalal? Jalal, anak nakal. Ayo kemari, kemari. Kenapa kau bersembunyi di situ? Kau seharusnya duduk di sini. Apa kau tahu apa ini? Ini adalah singgasana kerajaan Mughal. Jalal, aku ingin kau menduduki singgasana ini suatu hari nanti. Kau akan menjadi raja terhebat, Jalaluddin Muhammad, penguasa kerajaan Mughal. Jalaluddin Muhammad, kau tahu? Tapi raja itu kan memiliki kumis, Bu. Kau juga akan memiliki kumis ketika dewasa nanti. Kemudian semua orang akan memanggilmu raja dengan kumis di sini. Kau pasti terlihat lucu. Hah? Kau pasti terlihat lucu dengan kumis itu.
Ningsih, tolong bawa dia ke sana dulu. Baiklah, kita bawa ke sana. Adam. Anakku Adam. Inilah di mana aku melihat Adam terakhir kalinya. Aku tidak begitu beruntung. Aku harus meninggalkan salah satu anak dan pergi ke anak yang satunya. Aku bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada putraku yang aku tinggalkan. Aku menyesal mengatakan bahwa aku kehilangan ibuku hari ini. Aku tidak tahu apakah kau akan menyesali hilangnya seorang anak atau tidak. Kau masih akan memiliki posisi, status, dan juga kewenangan. Satu-satunya yang akan hilang. Satu-satunya yang akan hilang adalah anakmu. Yang mulia, di mana Ratu Joda? Maukah kau memanggilnya? Dengar, beritahu Ratu Joda Mahama Angga ingin bertemu. Kenapa aku tidak berdaya, Dewa Krishna? Aku bahkan tidak bisa memenuhi keinginan terakhir dari orang yang sekarat. Salam Yang Mulia, Maham Angga ingin bertemu denganmu Yang Mulia. Joda, haruskah aku memintanya pergi? Tidak, Muti. Aku akan menemui Maham Angga sekarang. Maham Angga, keinginan terakhirmu. Jalal. Itulah yang sedang coba kukatakan kepadamu, Yang Mulia Raja. Jalal. Jalal anakku.
putraku jangan. Jangan, ini ibumu. Ini ibumu, nak. Jalan. Jalan, ini ibumu. Jalanlah anakku. Jalanlah anakku. Katakan lagi, nak. Katakan lagi. Ini ibumu. Dengar, Ibu. Kau adalah ibuku. Ini anakku. Terima kasih banyak pada Yang Maha Kuasa. Kau telah mempersatukanku dengan anakku. Jalal, ada apa denganmu? Akan lebih baik jika kau membunuhku. Mengapa kau berhenti memanggilku ibu? Itu sangat menyakitkan aku. Mengapa kau menghukumku seberat ini? Mengapa kau melakukannya padaku? Jalal, katakan sesuatu. Katakan padaku. Aku memberikan hukuman itu sebagai seorang raja. Tapi aku datang saat ini menemui ibu sebagai anakmu. Bagaimana kabar ibu? Jujur saja, sekarang aku ingin hidup, Jalal. Ratu Jodah, aku ingin makan sekarang. Putraku sudah bersamaku sekarang. Aku siap untuk makan. Aku ingin Jalal mengatakan sesuatu pada Ratu Jodah di depan semua orang. Ratu Jodah tidak akan pernah menyetujuimu. Aku terima. Aku selalu membencimu. Aku memang salah, tapi hari ini kau telah mempersatukanku kembali dengan putraku. Ini adalah hadiah terbesar yang pernah aku miliki. Tidak ada orang lain yang bisa memberiku hadiah yang lebih baik dari ini. Aku berterima kasih padamu. Aku bahagia sekali. Hari ini aku tunduk di hadapan Ratu Rajput ini dan menyalaminya di depan semua orang. Aku, Maham Angga, aku tidak ingin berhutang budi hari ini. Aku akan memenuhi satu keinginanmu. Aku akan membayar kebaikan yang telah kau lakukan. Aku telah mengutukmu dan Jalal. Jadi hari ini aku akan mengatakan hal ini di depan semua orang, bahwa aku membebaskanmu dari kutukan. Aku berdoa pada Yang Maha Kuasa. Aku berharap bahwa pewaris dari kerajaan Mughal dan anak Jalal akan segera lahir. Ratu Jodah akan melahirkan pewarisnya. Itu adalah doaku
Kau wanita yang sangat baik dan kau memiliki hak untuk menjadi kepala permaisuri dan Maryam Uz-Zamani. Aku mengatakan ini sebagai menteri kerajaan Mughal. Kebanggaanmu akan hancur suatu hari. Segera kau akan membungkuk di hadapan ratu yang beragama Hindu. Ratu Joda, aku telah mengatakan bahwa aku tidak akan membungkuk di hadapan seorang Rajput. Aku telah mengatakan itu, tapi hari ini aku tunduk di hadapan Ratu Rajput ini dan menyalaminya di depan semua orang. Salam untukmu yang mulia. Amin. Mengapa kau menangis, anakku? Aku tidak ingin apapun. Sebenarnya aku tidak bisa apapun selama beberapa hari ini. Aku tidak bisa tidur. Tapi sekarang karena anakku bersamaku, aku ingin tidur dengan tenang. Aku tidak tahu jika aku tidak bisa tidur. Ibu, tolong tempatkan tanganmu di kepalaku dan nyanyikan lagu pengantar tidur untukku yang dulu aku sering nyanyikan untukmu. Apa kau ingat? Malaikat telah turun ke bumi untuk membuatmu tertidur. Mereka akan membawamu ke sebuah tanah impian. Kau tidur di tempat tidur dari bintang-bintang dan bulan. Tidurlah, ibumu menyanyikan lagu pengantar tidur untukmu. Malaikat turun ke bumi untuk membuatmu tertidur. Mereka akan membawamu ke tanah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia Maha Besar. Kau tidur di tempat tidur dari bintang-bintang dan bulan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nyonya. Ibu.